wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 2409308110016 dari kelas 242A Manajemen. Di sini saya akan membahas etika bisnis dalam manajemen keuangan. Etika bisnis adalah studi tentang prinsip moral dan standar perilaku yang berlaku dalam dunia bisnis. Dalam keuangan, etika berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola dana, menyusun laporan keuangan, dan membuat keputusan investasi. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Kedua, penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek, sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Ketiga, mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi berbagai risiko. Keempat yaitu prosedur. Manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan seperti faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan manajer. Kedua, merencanakan keuangan. Ketiga, mengalokasikan sumber daya. Keempat, mengelola arus kas. Kelima, mengakuisisi dan melakukan merger. Keenam, penganggaran modal. Adapun peran akuntansi untuk kepentingan umum. Yang pertama, akuntansi yang profesional memiliki peran penting dalam kepentingan umum, terutama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu mendukung akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Ketiga, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Keempat, mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Kelima, menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Keenam, memberikan konsultasi dan perencanaan keuangan. Selanjutnya, prinsip etika dalam manajemen keuangan. Beberapa prinsip utama yang harus dijaga dalam pengelolaan keuangan yaitu transparansi. Nah, informasi keuangan harus disajikan secara jujur dan terbuka. Selanjutnya, akuntabilitas. Manajer keuangan bertanggung jawab atas keputusan dan laporan yang mereka buat. Selanjutnya, keadilan. Tidak melakukan diskriminasi atau manipulasi untuk kepentingan pribadi. Dan terakhir, integritas. Bertindak jujur, tidak menyalahgunakan wewenang keuangan. Praktik etis dalam keuangan. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kedua, menghindari praktik manipulatif seperti window dressing atau earnings management. Ketiga, mengelola konflik kepentingan, misalnya dalam pemilihan vendor atau investasi. Keempat yaitu mematuhi hukum dan regulasi perpajakan serta keuangan. Pelanggaran etika dalam keuangan, contohnya yaitu korupsi dan penyuapan, penggelapan dana perusahaan, manipulasi laporan keuangan atau fraud, insider trading atau transaksi saham berdasarkan informasi rahasia. Nah, investor akan bertanggung jawab dalam suatu perusahaan tergantung pada jenisnya. Yang pertama, investor saham atau pemegang saham. Tanggung jawabnya terbatas, hanya sebesar jumlah modal yang diinvestasikan. Jika perusahaan bangkrut, mereka tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan secara pribadi. Nah, mereka tidak terlibat langsung dalam operasional, tapi bisa ikut memengaruhi melalui hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kedua, investor obligasi atau pemberi pinjaman. Nah, hanya berhak menerima bunga dan pelunasan pokok utang sesuai perjanjian. Tidak bertanggung jawab atas kerugian operasional perusahaan. Nah, mereka adalah kreditur, bukan perusahaan. Ketiga, investor aktif atau mitra dalam persekutuan. Nah, di
Jika investor juga ikut mengelola usaha atau mitra aktif, maka bisa memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan perusahaan. Nah, dalam firma atau CV misalnya, mitra aktif bisa bertanggung jawab hingga harta pribadi. Jadi, investor pada umumnya tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau utang perusahaan, kecuali jika mereka melanggar hukum atau ikut mengelola perusahaan secara langsung dan menjadi mitra aktif dalam badan usaha non-PT. Selanjutnya, investor harus terlibat dalam risiko kerugian perusahaan, tetapi besar dan bentuk risikonya tergantung pada jenis investasinya. Pertama, investor saham pemegang saham di PT. Nah, menanggung risiko kerugian sebesar modal yang ditanamkan. Jika perusahaan rugi, maka nilai saham bisa turun atau menjadi nol. Nah, persentase risiko yaitu 100% dari dana yang diinvestasikan. Contohnya, investasi 100 juta. Jika perusahaan bangkrut, investor bisa kehilangan seluruh 100 juta, tapi tidak lebih dari itu. Nah, tidak ikut menanggung utang perusahaan secara pribadi. Kedua, investor obligasi atau pemberi pinjaman. Nah, risiko lebih rendah dibanding saham karena mereka mendapat pembayaran tetap atau bunga. Namun, jika perusahaan bangkrut dan tidak bisa membayar utang, mereka itu bisa kehilangan sebagian atau seluruh pokok pinjaman. Persentase risikonya bisa sampai 100%, tapi hanya sebatas pokok pinjaman. Ketiga, yaitu investor mitra aktif, contohnya firma atau CV. Menanggung risiko kerugian tak terbatas, bisa sampai ke harta pribadi. Jika perusahaan rugi dan punya utang, mitra aktif wajib menanggung kewajiban. Nah, persentase risikonya ini tidak terbatas jika terlibat langsung dalam pengelolaan dan tanggung jawab hukum. Jadi, keputusan tentang pelanggan, pembagian laba, pengambilan keputusan investasi, dan penambahan modal dalam perusahaan tergantung pada struktur organisasi dan bentuk badan usahanya. Pertama, ada keputusan terkait pelanggan. Manajemen operasional dan pemasaran biasanya bertanggung jawab atas strategi terkait pelanggan. Keputusan mencakup itu segmen pasar yang ditarget, strategi harga dan promosi, penanganan keluhan pelanggan. Nah, jika keputusan strategis ini berdampak besar seperti perubahan pasar atau produk baru, biasanya melibatkan direksi dan persetujuan investor besar. Nah, jika ada. Kedua, pembagian laba. Nah, pembagian laba ini diatur berdasarkan perjanjian awal, misalnya akta pendirian. Ya, proporsi kepemilikan saham di PT, keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, disinilah investor memutuskan apakah laba dibagi sebagai dividen atau ditahan sebagai modal. Bentuk usaha seperti CV atau firma akan membagi laba sesuai kesepakatan antar mitra. Ketiga, pengambilan keputusan investasi. Nah, ini mencakup yaitu keputusan dalam penggunaan dana perusahaan untuk kegiatan yang menguntungkan. Misalnya pembelian aset, ekspansi usaha, riset produk baru. Nah, harus berdasarkan analisis kelayakan, risiko, dan potensi keuntungan. Biasanya ini dilakukan oleh manajemen keuangan dan harus disetujui oleh pimpinan atau pemegang saham dalam skala besar. Keempat, memperbanyak atau menambah modal. Nah, ada beberapa cara penambahan modal dari pemilik lama atau internal funding, yaitu menerbitkan saham baru untuk PT terbuka, mengundang investor baru, dan mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan. Nah, dengan persetujuan penambahan modal biasanya melibatkan pemilik atau pemegang saham melalui RUPS di PT. Nah, melalui kesepakatan antar mitra dalam CV atau firma. Jadi, kesimpulannya yaitu etika bisnis merupakan dasar penting dalam manajemen keuangan karena menyangkut tanggung jawab moral dalam mengelola dana, menyusun laporan, dan membuat keputusan investasi yang berdampak luas. Manajemen keuangan sendiri mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, pengelolaan risiko, dan penetapan prosedur dengan fungsi utama untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien. Akuntansi berperan penting dalam kepentingan umum.
dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta membantu mencegah kecurangan. Prinsip-prinsip etika ini seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas harus dijaga untuk menghindari pelanggaran seperti korupsi, penggelapan, atau manipulasi laporan. Investor memiliki tanggung jawab dan risiko yang berbeda tergantung pada jenis investasi. Untuk pemegang saham menanggung risiko sebatas modal, obligasi lebih aman namun tetap berisiko, sementara mitra aktif dapat menanggung risiko tak terbatas. Nah, keputusan penting dalam perusahaan seperti terkait pelanggan, pembagian laba, investasi, dan penambahan modal bergantung pada struktur organisasi dan bentuk badan usaha, serta melibatkan berbagai pihak sesuai tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya. Nah, jadi materi ini menegaskan pentingnya etika dan tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.